Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 2 pada pembelajaran ke-6 halaman 111. Ayo mengamati. Gambar di atas menunjukkan peta daerah Papua. Apa keunikan daerah Papua menurutmu? Tuliskan pada tempat di bawah ini. Menurutku, Papua memiliki keunikan di antaranya: 1. Papua memiliki salju abadi dan tidak pernah mencair. 2. Kuliner khas Papua yang super unik. 3. Papua memiliki pasir putih di atas bukit. 4. Lukisan misterius di Gua Kontilola. Dan 5. Papua memiliki danau tertinggi. Adik-adik kelas 4 yang hebat, Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Selanjutnya pada Ayo membaca halaman 112, silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Asal-usul burung cendrawasih. Kemudian setelah selesai membaca, pada Ayo berdiskusi halaman 114. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Diskusikan mengenai cerita fiksi di depan. Apa isi dari cerita fiksi di depan? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada tempat di bawah ini. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 114 bagian atas. Jawab. Isi dari cerita di atas adalah kisah seorang ibu, Kweya, dan saudara tirinya yang jahat. Saudara tiri Kweya tidak menyukai dirinya dan menjebaknya sehingga Kweya tersesat di hutan dan berpisah dengan ibunya. Selanjutnya pada Ayo berlatih, masih bersama kelompokmu pada kegiatan sebelumnya. Carilah cerita fiksi selain yang ada dalam buku ini. Kemudian bacalah cerita fiksi yang telah kamu temukan. Tuliskan judul, isi, beserta tokoh-tokoh yang ada dari cerita fiksi tersebut. Tuliskan pada tempat berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 114 bagian bawah. Judul Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang menceritakan tentang Bandung Bondowoso yang ingin menikahi Roro Jonggrang, tetapi Roro Jonggrang meminta syarat. Syaratnya ia harus membuat 1000 candi untuknya. Kemudian Bondowoso pun menyetujuinya. Ia membuat 1000 candi dalam 1 malam dengan bantuan jin. Kemudian Roro Jonggrang membuat rencana agar jin itu menyangka bahwa pagi telah datang. Akhirnya jin-jin itu menghentikan membuat candinya, sehingga candi tersebut menjadi 999. Candi itu kurang 1. Kemudian Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi. Akhirnya genap 1000 candi. Tokoh-tokoh yang ada di cerita Roro Jonggrang adalah Roro Jonggrang,
Bandung Bondowoso, Raja Prambanan, dan Raja Pengging. Selanjutnya pada ayo mencoba halaman 120. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak. 3 anak memperagakan gerak tari dan 2 anak menyanyi lagu Abuse. Peragakan satu persatu gerak tari pada gambar di depan. Kemudian padukan dengan syair lagu Abuse. Berlatihlah sampai gerak dan iringan lagu sesuai. Setelah kelompokmu menguasai gerak tari diiringi lagu Abuse, tampilkan di depan kelas. Kemudian pada ayo renungkan halaman 120. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan secara kelompok? Jawab, yang sudah saya pelajari hari ini adalah mengenal keunikan daerah Papua, membahas dan menentukan isi dari cerita asal-usul burung cendrawasih, memperagakan gerak tari yang diiringi lagu Abuse, dan perasaan saya senang saat melakukan kegiatan kelompok. Lalu pada halaman 121, kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain, misalnya kakak, adik, kakek, dan nenek, nama-nama tari daerah dan cerita rakyat yang dikenal. Tuliskan nama tari dan cerita rakyat yang dikenal oleh setiap anggota keluargamu. Nomor 1. Anggota keluarga ayah, nama tarian daerah yang dikenal yaitu Tari Jaipong dari Jawa Barat. Judul cerita rakyat yang dikenal yaitu Malin Kundang. Nomor 2. Anggota keluarga ibu, nama tarian daerah yang dikenal Tari Piring dari Sumatera Barat. Judul cerita rakyat yang dikenal Timun Emas. Nomor 3. Anggota keluarga kakak, nama tarian daerah yang dikenal Tari Barong dari Bali. Judul cerita rakyat yang dikenal Ande Ande Lumut. Kemudian nomor 4. Anggota keluarga adik, nama tarian daerah yang dikenal Tari Tortor dari Sumatera Utara, dan judul cerita rakyat yang dikenal Sang Kuryang. Nomor 5. Anggota keluarga kakek, nama tarian daerah yang dikenal Tari Saman dari Aceh, dan judul cerita rakyat yang dikenal Lutung Kasarung. Dan nomor 6. Anggota keluarga nenek, nama tarian daerah yang dikenal Tari Kipas dari Sulawesi Selatan, dan judul cerita rakyat yang dikenal Roro Jonggrang. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.